sebelum saya memaparkan materi, saya punya pantun nih buat kawan-kawan. Pantunnya, ada King Kong makan terasi. Jangan bengong, ayo simak video kami. Nah kawan-kawan, pasti sebagian dari kalian udah tahu deh tentang energi baru dan energi terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum digunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Energi terbarukan, semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan produk dan kemajuan teknologi yang digunakan dalam bidang-bidang pembangunan, maka kebutuhan energi akan semakin meningkat. Di Indonesia, pemakaian energi yang paling besar yaitu sektor transportasi, industri, kemudian rumah tangga. Saat ini masih banyak menggunakan sumber energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Energi fosil ini keberadaannya di alam semakin berkurang dan bahkan bisa sampai habis sehingga sifatnya tidak dapat diperbaharui. Selain itu, energi fosil berdampak buruk pada lingkungan yang berupa pencemaran dan mengganggu kesehatan karena perlu dicarikan sumber energi lain yang dapat diperbaharui. Nah, pasti teman-teman sekalian penasaran tentang energi baru dan energi terbarukan. Yuk, mari simak video selanjutnya. Oke teman-teman, video presentasi kami ini tentunya lebih seru dari konten TikTok di gadget teman-teman semua. Jadi jangan scroll FYP ya teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis energi baru dan terbarukan di Indonesia. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia, baik itu untuk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang hidup di bumi memerlukan energi matahari dalam bentuk sinarnya. Tanpa sinar matahari, bumi akan menjadi gelap dan akan menjadi dingin. Nah, menurut para ahli, diperkirakan keberadaan matahari masih sangat lama karena sifatnya yang terus ada atau keberadaannya relatif sangat lama dibandingkan dengan usia manusia, maka energi surya ini dikategorikan sebagai energi terbarukan. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya matahari adalah pembangkit energi terbesar dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Sejak dahulu, manusia telah memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber panas. Misalnya, yang pertama itu untuk mengeringkan bahan makanan dan untuk kehangatan bagi tubuh manusia. Dan yang kedua yaitu untuk memproduksi garam secara tradisional. Produk-produk garam ini dilakukan di tepi-tepi pantai. Yang ketiga yaitu untuk mengeringkan produk pertanian seperti cabai, padi, dan kedelai. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sering memerlukan energi matahari seperti untuk mengeringkan pakaian atau baju kita. Dalam era modern, pemanfaatan energi sinar matahari digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Ada dua metode yang digunakan, yaitu ada metode termal dan ada juga metode sel surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya termal adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas matahari sebagai sumber energi utamanya. Sinar matahari akan memanaskan air secara langsung atau tidak langsung, dan dengan cara ini akan menghasilkan uap, sehingga uap tersebut akan menggerakkan generator melalui turbin, kemudian menghasilkan listrik. Sedangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan fotovoltaik listrik dapat dihasilkan tanpa melalui panas. Prosesnya adalah sel surya akan mengubah radiasi atas sinar matahari secara langsung menjadi listrik. Saat ini perkembangan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik sangatlah pesat, hingga
dan bahkan melebihi atau melampaui metode termal. Baik, saya akan melanjutkan energi yang terbarukan, yaitu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Proses pembangkit listrik ini juga lebih ramah lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan energi terbarukan, yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang terbentuk panas dan tersimpan di dalam perut bumi. Karena panas yang dihasilkan berlangsung terus-menerus, sehingga energi panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan. Energi panas bumi ini tidak selalu bergantung pada siang, malam hari, cuaca, dan musim. Kelebihan energi panas yaitu energi ini tersedia sangat cukup dibandingkan dengan kelebihan energi manusia saat ini. Hambatannya atau kelemahannya yaitu terletak di biaya yang mahal dan teknik untuk mencapai sumber panas bumi tersebut. Sumber air panas adalah contohnya adanya sumber energi panas bumi. Sumber air panas ini berasal dari air yang dipanaskan di perut bumi oleh aktivitas vulkanik atau dari bebatuan yang panas di dalam bumi. Selain untuk kesehatan sehari-hari, manusia juga memanfaatkan sumber air panas atau air hangat. Ini terutama untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan pada air panas lebih banyak mineral daripada air dingin. Indonesia adalah negara yang seperti Indonesia, Filipina, El Salvador, Islandia, Amerika, Jepang, dan Selandia Baru. Baik, saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan yang kelima, yaitu energi angin. Energi angin adalah udara yang bergerak karena adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Dan ternyata angin merupakan salah satu energi yang tersedia di dalam dan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Komponen dan cara kerja pembangkit listrik tenaga angin, pertama-tama yaitu angin akan memutar bilah turbin. Kemudian bilah turbin ini akan memutar generator lalu menghasilkan listrik. Baik teman-teman, kami sudah menjelaskan mengenai beberapa sumber energi terbarukan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi terbaru yang selanjutnya, yaitu energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup atau yang belum lama mati berupa sumber bahan bakar fosil. Nah, energi biomasa ini teman-teman terbagi dari beberapa kelompok. Teman-teman penasaran kan pembagian pengelompokan energi biomasa? Untuk itu, mari saksikan video selanjutnya. Baik teman-teman, pengelompokan energi biomasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, biogas. Biogas adalah sumber bakar berbentuk gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan dan kotoran ternak. Jadi, kotoran tersebut diolah di penampungan, kemudian dimasukkan di pipa yang sudah terhubung dengan pengguna yang memanfaatkan biogas. Kemudian gasnya itu dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hai teman-teman, kembali lagi kepada saya Lini Arbau. Sekarang saya akan membahas yang kedua, yaitu biodiesel. Jadi biodiesel adalah sumber bahan bakar cair yang digunakan sebagai alternatif dari minyak bumi berupa solar untuk mesin diesel. Jadi diingat ya kawan-kawan, diesel berarti solar yang berasal dari tumbuhan. Contohnya minyak yang berasal dari kelapa sawit. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu bioetanol.
Tadi sudah dijelaskan tentang biodiesel. Teman-teman, ada yang tahu nggak perbedaan biodiesel dan bioetanol? Biodiesel itu pengganti solar, kalau bioetanol itu pengganti bensin untuk kendaraan biasa. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak bioetanol itu terbuat dari mana? Ternyata teman-teman, bioetanol itu dapat dibuat dari beragam tanaman seperti tebu, kentang, singkong, ubi jagung yang diolah dengan sedemikian rupa akhirnya berhasil untuk menjadi alternatif dari bensin yang kita gunakan sehari-hari. Jadi itu adalah penjelasan dari pengelompokan ketiga jenis energi biomasa, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di energi terbarukan yang terakhir, yaitu energi nuklir. Jadi untuk itu teman-teman simak videonya ya, supaya teman-teman gak rugi. Nah, energi nuklir merupakan energi yang diperoleh dari inti bumi. Ternyata teman-teman, energi nuklir ini potensinya sangat besar untuk menggantikan energi-energi fosil yang berada di lingkungan kita. Energi nuklir ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik, contohnya sering disebut dengan PLTN, dan kemudian bisa digunakan juga dalam bidang kesehatan dan pertanian. Namun teman-teman, di Indonesia saat ini belum terdapat yang namanya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi dalam bidang lain Indonesia sudah cukup unggul, seperti penggunaan energi nuklir dalam bidang kesehatan dan pertanian. Indonesia sudah cukup unggul. Jadi Indonesia hanya ketinggalan dalam bidang energi listrik. Tapi di bidang energi listrik pun Indonesia sudah dikatakan sudah luar biasa, karena di Indonesia sudah banyak energi-energi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa peluang utama PLTN ini sebenarnya sangat bagus sekali. Karena apa teman-teman? PLTN ini tidak menghasilkan gas rumah kaca yang bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi energi nuklir ini sangat baik ketika dimanfaatkan sebagai PLTN. Nah, energi nuklir ini memiliki kelebihan dan kekurangan atau ada dampaknya. Nah, mungkin sering dikatakan nggak semua hal itu sempurna, ada kelebihannya, nah ada juga kekurangannya. Seperti di energi nuklir ini teman-teman, ada kelebihannya, ada juga kekurangannya, atau biasa disebut ada dampaknya. Nah, kelebihannya ini apa saja? Yaitu sebagai pembangkit energi listrik nuklir, yang kedua yaitu sebagai sumber daya energi alternatif, yang ketiga yaitu menjaga kualitas dan kuantitas pangan. Nah, yang itu tadi adalah kelebihannya. Nah, sekarang dampaknya. Teman-teman tahu nggak dampak energi nuklir ini apa? Nah, dampak dari energi nuklir ini yaitu energi radiasi nuklir yang dosisnya tinggi itu dapat menyebabkan sel-sel tubuh rusak sehingga menimbulkan berbagai komplikasi. Nah, akibat dari paparan radiasi nuklir dosis tinggi ini dapat menimbulkan beberapa penyakit teman-teman. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker otak, karena ketika kita terpapar radiasinya, lama-kelamaan rambut kita akan rontok sehingga menimbulkan kanker otak. Jadi teman-teman, kita juga harus berhati-hati. Nah, sebagai generasi muda, kita sudah belajar banyak mengenai energi-energi terbarukan. Nah, mungkin setelah belajar ini kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Ketika kita sudah belajar teman-teman, mari jadi generasi muda yang mampu memanfaatkan energi-energi terbarukan ini menjadi lebih baik lagi. Kalau perlu, kita harus mencari ide, mencari peluang bagaimana supaya energi-energi yang berada di lingkungan kita ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman, ayo jadi generasi muda yang mampu membanggakan bangsa kita ini, karena kita perlu mengembangkan bangsa Indonesia ini. Semangat teman-teman!
teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Semoga presentasi kami kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami adalah kelompok. Terima kasih. Dadah.